Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Teman-teman semua para mitra BNPT dan rekan-rekan terkasih dari YPHB, terima kasih, selamat datang. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama membahas dari tema kita yang keempat, workshop kita yang terakhir. Tapi ini bukan, sekali lagi ya, walaupun ini workshop yang terakhir, tetapi ini bukan saat-saat terakhir kita berrelasi. Justru inilah saat-saatnya kita akan memulai perjalanan kita untuk membangun bisnis kita dari setiap materi-materi workshop yang sudah pernah saya berikan. Oleh sebab itu kita mau sama-sama langsung saja memasuki, kita akan sama-sama melihat bagaimana kita akan bersama-sama melihat. Tapi sebelumnya saya mau ngecek dulu teman-teman, coba saya mau tanya dulu, boleh di-unmute. Jelas nggak tulisannya? Boleh salah seorang? Jelas nggak Jelas, tulisannya? Berbayang, Pak. Berbayang ya? Iya, Ngeblur ya? Di tempat saya ngeblur ya. jelas juga. Oh, ada yang jelas, ada yang berbayang ya. Oke, oke. Nggak apa-apa. Kalau begitu saya nggak akan pakai metode ini. Saya akan pakai metode yang lain. Oke. Ya. Kita akan memasuki workshop yang keempat. Dwi, sekarang gimana? Lebih jelas ya, Dwi? Harusnya? Lebih tajam? Sudah oke, Pak? Iya. Ya, oke. Ya, kita akan memasuki langsung workshop keempat. Hari ini saya nanti akan banyak berbagi juga dan kita lebih banyak nanti prakteknya ya sebenarnya ya di sesi coachingnya atau sesi pendampingan one on one-nya. Jadi nanti tugasnya adalah sebenarnya hampir gak ada tugas di workshop yang keempat ini ya, karena workshop yang keempat ini lebih tepatnya nanti kelanjutan dari setiap tugas-tugas yang ada mau dibawa kemana ya. Tapi boleh juga sih kalau mau membutuhkan tugas saya kasih tugas juga boleh. Ya, pertama kita akan mau melihat dulu pola pikir pengembangan usaha. Ya, banyak orang memiliki pola pikir pengembangan usaha yang keliru atau salah. Ya, banyak orang, oh Pak, saya butuh usaha saya berkembang, tujuannya supaya semakin kaya, produk saya atau mungkin saya pribadi semakin terkenal, dan yang ketiga saya semakin santai Pak hidupnya Pak, gitu ya. Lebih santai, lebih bisa leha-leha, lebih bisa segala macam. Nah, saya katakan teman-teman semua para UMKM, tolong kalau Anda punya pola pikir pengembangan usaha tujuannya cuma pengen semakin kaya, semakin terkenal, semakin santai, cari pelatih bisnis yang lain. Karena sama Tony Chen tidak akan dilatih untuk Anda semakin kaya, semakin terkenal, semakin santai. Tapi saya akan membentuk pola pikir Anda, mengembangkan usaha itu supaya Anda dan bisnis Anda itu semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari produk atau jasa Anda. Yang kedua, pola pikir yang benar itu adalah supaya Anda semakin banyak membuka lapangan pekerjaan. Artinya memberikan kesempatan buat banyak orang untuk bisa menikmati hasil dari setiap produk dan jasa yang Anda hasilkan. Dan yang ketiga, saya ingin membentuk pola pikir Anda sekalian para UMKM untuk semakin banyak kesempatan untuk belajar. Jadi bukan berarti santai itu bukan leha-leha atau seperti apa ya, tapi justru memiliki banyak waktu untuk belajar. Saya mohon maaf kalau saya dari awal mungkin selalu memotivasi teman-teman semua untuk ayo belajar, 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 belajar. Karena memang kalau kita nggak mau belajar, kalau kita mau sukses ya harus belajar. Kalau kita nggak belajar ya terus mau sukses gimana ceritanya gitu ya. Nah gitu kan. Lalu belajar juga fungsinya apa? Belajar itu fungsinya adalah supaya kita lolos ujian gitu ya. Dalam hidup ini banyak sekali ujian, betul? Ujian nanti ujian permasalahan di dalam bisnis, ujian di dalam berhubungan dengan pelanggan, ujian nanti masalah keluarga gitu ya. Nah kalau kita nggak belajar, apa jadinya kita ketika ada ujian-ujian dalam hidup itu yang hadir? Kalau kita belajar, maka kita akan mampu menghadapi setiap ujian. Simple prinsipnya. Ya, itu dia. Nah, kategori pengembangan usaha atau ekspansi bisnis, saya akan membagikan dulu mengenai dua kategori ini. Ada dua kategori pengembangan usaha. Jadi bicara tentang pengembangan usaha, kita tidak hanya bicara hanya satu. Pak, pengembangan usaha itu buka cabang, bukan. Pengembangan usaha itu buka cabang itu salah satunya, ya. Tapi kategorinya sendiri ada dua, yaitu intensif dan ekstensif. Apa bedanya? Yang satu
satu X, yang satu ke dalam, satu lagi keluar. Kedua hal ini bisa kita jalankan. Kedua hal ini kita bisa jalankan satu persatu maupun kita bisa jalankan berbarengan. Artinya intensif dan ekstensif ini kita bisa lakukan bersama-sama. Contoh yang intensif itu kan pengembangan usahanya ke dalam, ya. Nah, contohnya adalah ekspansi kapasitas produksi. Nah, saya kasih contoh dulu. Apa itu maksudnya ekspansi kapasitas produksi? Ekspansi kapasitas produksi itu maksudnya adalah tadinya saya tutup dulu ya. Tadinya mungkin dikatakan produksinya sehari cuma bisa 10, kita contoh produksi makanan deh ya. 10 atau gini, 3 adonan, misalnya 3 adonan kue. Tapi bagaimana dengan pengembangan usaha intensif ini jadinya adonannya ada berapa? Adonannya jadi sehari bisa 5. Maaf. Sehari bisa 5 atau bahkan mungkin bisa 10 adonan per hari. Ya, itu namanya ekspansi kapasitas produksi. Sekali lagi, ini khusus untuk orang-orang yang jualan atau bisnisnya adalah dalam hal produksi ya, memproduksi sesuatu. Ya, ini contoh yang intensif. Ada lagi ya dengan cara SDM. Dulu saya kerja sendiri bisa menghasilkan tiga, tiga adonan. Ya, misalnya adonan lagi nih, kita bicara kue ya. Dulu saya sendiri bisa menghasilkan 3 adonan. Nah, tapi sekarang bagaimana caranya saya merekrut satu orang yang membantu saya, tetapi saya bisa membuat 5 adonan, bahkan mungkin 10 adonan. Ini contoh, ya. Contohnya seperti itu. Ini namanya pengembangan usaha ke dalam, ya, SDM, sumber daya manusia. Ada juga pengembangan bisnisnya adalah pengembangan bisnis yang intensifnya adalah operasional. Maksudnya begini, tadinya Pak, saya bikin sambal itu diulek Pak, diulek gitu ya. Nah sekarang prosesnya nggak diulek Pak, pakai mesin, pakai blender. Ya, ini namanya pengembangan usaha yang ke dalam. Atau ada juga, ini kan bicara operasional atau proses produksi. Operasionalnya contohnya Pak, contohnya bagaimana? Contohnya dulu Pak, saya yang namanya bisnis itu, saya orang keluar masuk surat jalan itu semua manual, tulis tangan. Tapi sekarang saya pakai komputer. Nah itu sudah ada pengembangan usaha. Ya, dulu saya jualan cuman taunya cuman uang cash, tapi sekarang operasionalnya bisa transfer. Nah ini contoh pengembangan yang intensif itu tadi. Ada lagi yang kedua yaitu kategori pengembangan usaha atau bisnis yang ekstensif. Yang ekstensif itu maksudnya seperti apa? Yang ekstensif itu artinya ekspansi keluar, yaitu segmentasi pasar. Artinya segmentasi pasar itu apa? Tadinya membuat produk apa ya? Basreng, nah, misalnya salah satu UMKM saya di daerah Pademangan sini Jakarta, dia ada bikin basreng, bakso goreng, keripik basreng. Tadinya dia bikin keripik basreng yang rasanya original, cuman asin-asin doang. Lalu akhirnya dia bikin mau segmentasi pasar orang-orang yang seneng cabe, seneng sambel. Jadi akhirnya dia bikin basreng yang pedes mampus gitu ya. Bahkan ada level-levelnya pedesnya, ini segmentasi pasar. Atau tadinya bikin produk celana pria, tapi mau ekspansi bikin produk celana wanita. Nah ini ekstensif masuknya. Ya, tadinya bikin cuma satu market doang, tapi mencoba untuk memperluas market. Tadinya cuma bikin baju anak, tapi sekarang nggak cuma baju anak, baju dewasa. Nah ini contoh, ekspansi segmentasi pasar. Lalu yang kedua, jalur distribusi. Kita juga bisa mengembangkan usaha dengan jalur distribusi. Contoh, tadinya jalur distribusinya kita hanya menggunakan offline, para pedagang-pedagang di pasar misalnya. Tapi sekarang bagaimana kita juga bisa menjangkau online. Ini jalur distribusi. Tadinya offline ke online. Oke, tadinya jualannya door to door Pak, door to door, ketok-ketok pintu satu dengan yang lain. Nah sekarang jalur distribusinya udah bukan lagi door to door, tapi membuat sistem reseller dan dropshipper misalnya. Nah ini jalur distribusi, pengembangan usaha juga kategorinya di situ.
Dan yang berikutnya adalah area pemasaran. Misalnya Pak Budianto di sini mau mengembangkan marketnya. Pak, tadinya saya tuh menguasai Jawa Tengah, Pak. Sekarang saya mau mengembangkan, mau menguasai Jawa Timur. Nah, itu contohnya pengembangan usaha yang ekspansi area pemasaran. Tadinya cuma dipasarkan di Jakarta, Jabodetabek, tapi langsung ke Jawa Barat. Tadinya ekspansi, tadinya misalnya hanya lokal Indonesia, tapi bisa ekspor. Nah, ini ekstensif, kategori pengembangan usaha ekstensif. Ke semua hal ini yang tertulis di atas ini, ya di layar ini, baik itu intensif dan ekstensif butuh strategi, butuh strategi. Semuanya butuh strategi dan tidak bisa tidak. Ya, ada caranya, ada apa ibaratnya ya, ada metode-metodenya. Nah, sekarang saya akan mulai menjelaskan kepada teman-teman semua, kurang lebih apa yang perlu kita ketahui lebih lanjut mengenai pengembangan usaha ini, ya. Nah, mengenai pengembangan usaha ini, kita harus terlebih dahulu melihat waktu yang tepat untuk bertumbuh dan berkembang. Kita butuh melihat kapan sih waktu yang tepat untuk kita mengembangkan bisnis. Ya, nah ini yang banyak sekali saya melihat kesalahan para pelaku usaha di Indonesia. Yang membuat banyak pelaku usaha di Indonesia lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Mohon maaf ya, memang betul begitu. Kenapa? Karena dia tidak tahu kapan waktu untuk bertumbuh dan berkembang. Idealnya waktu untuk merencanakan, saya bilang ya, waktu untuk merencanakan mengembangkan usaha itu yang seharusnya idealnya adalah ketika bisnis atau usaha sudah mampu mencetak profit. Idealnya adalah ketika bisnis Anda sudah ada untung, disitulah Anda sudah harus merencanakan pengembangan usaha. Tetapi kenyataannya orang baru rusuh, orang baru panik, saya kayaknya harus ngembangin usaha saya ketika keuntungan sudah mulai menurun, ketika ada masalah di internal, contoh modalnya makin menipis, orang-orangnya kok nggak bisa dipercaya, ini kok gimana supplier saya, SDM juga ya, proses atau aktivitas operasional kok ini ribet banget ya, biaya kok tinggi gitu ya. Baru dia mikir, wah kayaknya butuh nih dikembangin nih usaha saya, nggak bisa nih gini-gini aja. Ketika menemukan masalah. Tetapi ketika dulu usahanya masih ada profit, masih ada untung, lupa untuk merencanakan mengembangkan usaha. Dan ini banyak sekali terjadi dari sektor mikro, kecil, menengah gitu ya. Ya apalagi yang mitra-mitra gitu ya, mitra-mitra koperasi lah, apa segala macam. Banyak sekali yang begitu menerima profit langsung happy gitu ya. Padahal harusnya begitu menerima profit itu kita harus membuat perencanaan pengembangan usaha. Jangan sampai ketika keuntungan mulai menurun, ada masalah, baru kita bergerak nih, usaha saya harus digimanain. Nah yang ketiga, kenyataannya yang seringkali terjadi ketika menemukan masalah ya, kompetitor, pelanggan, dan lain-lain. Nah teman-teman semua di sini saya mau menegaskan bahwa inilah pentingnya yang dimana yang disebut pendampingan bisnis. Saya banyak sekali mendapatkan pasien, dalam arti klien-klien saya adalah dalam tanda kutip ya, korban para trainer dan motivator, maaf, yang tidak bertanggung jawab. Mereka hanya memotivasi, mereka menyemangati, "Ayo kamu bisa untung untung untung." Begitu udah dapat untung, ya udah dapat untung kan, selamat Anda sukses, selamat Anda berhasil, ditinggal. Banyak. Nah disinilah saya mencoba untuk melihat dari sisi yang lain, bahwa banyak orang hanya mengejar yang penting untung, tapi nggak ngerti bagaimana menyikapi keuntungan itu untuk bisa berkembang lagi. Mereka lupa bahwa kebutuhan hidup kita itu akan seiring berjalannya waktu akan terus bertambah. Mereka lupa bahwa tantangan demi tantangan itu akan terus hadir dalam hidup mereka. Dan banyak juga pelaku usaha yang begitu mereka belum sukses, bisnis coach, pelatih bisnis dikejar-kejar. Ya, para motivator, trainer, mentor dikejar-kejar. Tapi begitu udah dapat untung ditinggalkan begitu saja. Gitu ya. Saya udah sering kali mengalami itu dari 2013. Mengalami bersama dengan UKM,
"Pak, nih bisnis saya susah Pak, tolong bantuin." Oke, udah dibantuin, udah profit. Lalu saya bilang, "Pak, waktunya pengembangan usaha." "Udah Pak, nanti kita terima kasih Pak ya, udah yang penting kita udah profit, untung. Pengembangan usaha, iya Pak, nanti kita coba, kalau udah berjalan sekian banyak, nanti saya hubungi Bapak," gitu ya. Lalu nggak lama kemudian kena Covid seperti ini, langsung pada telepon saya lagi, "Pak, ini gimana Pak ya Covid Pak ya?" Gitu ya. "Ini gimana ngembangin bisnis saya Pak?" Saya bilang, "Loh kemarin-kemarin waktu dapat untung saya tawarin untuk kita bikin planning pengembangan usaha, kamu nggak mau," saya bilang. Ya, tapi sekarang begitu kamu kena masalah, kamu kejar-kejar saya lagi. Seakan-akan fungsi saya hanya untuk pemadam kebakaran. Nah, ini istilahnya pemadam kebakaran. Bukan sebagai partner, bukan sebagai pendamping. Nah, itu makanya Right and Big Coaching and Consulting kita lebih memposisikan diri sebagai pendamping. Kita nggak cuma hanya saja membawa teman-teman kepada pintu kesuksesan, tapi kesuksesan yang lebih sukses dari yang sukses. Apa itu artinya? Sukses yang sejati. Ya, sukses yang sejati itu adalah begitu udah sukses, begitu dapat profit, ya jangan berpuas diri. Jadi banyak orang-orang hanya yang penting dapat untung terus udah gitu. Yang penting udah dapat langganan satu, belinya gede, udah. Ini kayak kemarin juga ada satu di Bandung, dia pengusaha batik, dia supply ke Ramayana dan Matahari, Pak. Wah, saya bilang, "Pak, Bu," ini kebetulan suami istri ya, "Pak, Bu, waktunya untuk merencanakan pengembangan bisnis," saya bilang gitu ya. "Jangan sampai nanti sekarang terbuai," saya bilang. "Nanti kalau Matahari atau Ramayana ada apa-apa, nanti yang repot siapa? Bapak Ibu," saya bilang. Ya dong? Ibaratnya Matahari Ramayana batuk, Bapak udah demam-demam. Ya, Matahari Ramayana demam, Bapak udah kejang-kejang. Karena apa? Cuman tergantung sama satu atau 2 pelanggan seperti itu. Dan akhirnya betul, Covid ini mereka hutang banyak banget dan nggak bisa jualan dan karena semua tutup dan hutang numpuk, karyawan harus dibayar, supplier harus dibayar, gimana caranya? Nah, itu makanya pentingnya pengembangan usaha itu justru dari semenjak usaha Anda sudah mendapatkan profit. Mindset-nya harus benar dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oke Pak, kita tahu nih, berarti kita harus merencanakan pengembangan usaha dari semenjak kita punya profit. Nah, lalu bagaimana caranya? Kan saja, ya, ya, direncanakan. Karena apa? Dengan gagal merencanakan, Anda sedang merencanakan kegagalan. Ya, sekarang coba saya minta tolong teman-teman semua walaupun dalam kondisi mute mic-nya, ngomong dalam hati dengan gagal merencanakan. Kata-kata Andanya diganti dengan nama Anda. Ya, kata-kata Anda diganti dengan nama Anda sendiri. Contoh gini, dengan gagal merencanakan, Tony sedang merencanakan kegagalan. Dwi nanti bilang, dengan gagal merencanakan, Dwi sedang merencanakan kegagalan. Siap ya? Ngomong satu-satu, dua, tiga. Dengan gagal merencanakan, Tony sedang merencanakan kegagalan. Sekali lagi, semua ya, sebut nama Anda dengan nama Anda masing-masing. Satu, dua, tiga, ganti. Dengan gagal merencanakan, Tony sedang merencanakan kegagalan. Tolong diingat-ingat ya, quote ini ya. Kalau Anda mau mengembangkan bisnis ya direncanakan, jangan nunggu nanti begitu ketemu masalah. Lanjut, syarat mutlak pengembangan usaha ada 4. Ya, pengembangan usaha itu ada 4. Yang pertama adalah pengetahuan untuk pengembangan usaha itu sendiri. Nah, pengetahuan itu kita bisa dapatkan dari seminar-seminar, dari training, dari buku-buku yang kita bisa baca, internet sekarang dengan mudah juga. Kita bisa dapat banyak sekali ilmu dari Google gitu ya. Nah, ini pengetahuan. Banyak orang mau bisnisnya berkembang tapi hanya sedikit orang yang mau belajar, hanya sedikit orang yang mau untuk ikut seminar, ikut training gitu ya. Padahal syarat untuk usaha berkembang, kita butuh pengetahuan yang oke gitu loh. Banyak sekali saya temui ya, banyak orang pengen Pak saya pengen sukses, oke pengen sukses. Nah, ya udah coba beli buku, aduh Pak nggak suka baca. Ya udah ikut seminar saya, aduh Pak nggak ada waktu. Ya udah ikut training saya, aduh Pak nggak sempet, sibuk kerja. Waduh saya bilang
Ini orang mau ngembangin usahanya, tapi banyak alasan. Ya, kira-kira bisa nggak? Ya susah. Emang usaha itu bisa berkembang secara otomatis kayak Doraemon gitu kan, langsung keluarin dari kantong ajaib, langsung bim salah bim, usahanya langsung jadi besar. Kenapa perlu pengetahuan? Karena begini, Anda mengelola sebuah warung, saya bilang warung ya, Anda mengelola sebuah warung, dengan Anda mengelola satu buah toko swalayan, pasti dibutuhkan pengetahuan yang berbeda. Setuju nggak? Setuju ya? Mengelola sebuah warung mungkin cuma level pendidikannya cuma levelnya segini. Tapi untuk mengelola swalayan mungkin Anda butuh pengetahuan karena Anda harus belajar tentang bagaimana warehouse management, Anda harus belajar tentang bagaimana stock management, first in first out, lalu bagaimana Anda harus bisa menghitung juga holding stock atau apa biaya yang muncul karena Anda menimbun barang seperti itu. Betul nggak? Kalau warung kan nggak perlu. Tapi kalau Anda mengelola sebuah toko swalayan pasti perlu skill baru. Nah oleh sebab itu syarat mutlak untuk pengembangan usaha adalah pengetahuan. Ini nomor satu. Yang kedua, Anda butuh bimbingan. Bimbingan itu dalam arti personal. Anda butuh seorang mentor, Anda butuh seorang pelatih bisnis. Untuk informasi aja buat teman-teman semua, seorang Tony Chen, saya pun sampai detik ini, saya masih memiliki seorang mentor, seorang pelatih bisnis yang terus intens komunikasi sama saya, minimal 1 minggu 1 kali. Minimal saya harus ngobrol sama dia 1 minggu 1 kali 1 jam. Lewat telepon atau lewat Zoom seperti ini. Saya masih punya mentor. Saya masih belajar. Saya masih ikut seminar. Saya masih investasi untuk pengetahuan, untuk skill, untuk kompetensi. Bagaimana dengan teman-teman? Inilah yang saya cukup sedih di Indonesia karena minat belajar, minat baca itu sangat-sangat rendah. Mereka hanya fokus kebanyakan di Indonesia ini orang itu hanya fokus cari duit, 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 duit gitu. Lupa bahwa seiring berjalannya waktu bisnis kita makin besar, kita butuh ilmu yang semakin banyak, pengetahuan yang semakin banyak. Itu makanya butuh bimbingan dari mentor atau pelatih bisnis. Yang ketiga, Anda juga butuh karakter. Sangat sulit orang saya tuh berapa kali mendampingi UMKM itu jujur ya, Pak banyak yang gagal atau banyak yang sukses? Saya bilang setengah-setengah. Ada yang gagal, ada yang sukses. Dan biasanya yang gagal itu bukan karena dia nggak pinter, bukan karena nggak ada mentor, tapi karakternya. Ya, karakternya. Nggak tekun dan nggak disiplin. Contoh, ya tolong jangan tersinggung. Ada orang yang katanya, Pak tolong bantuin bisnis saya supaya berkembang. Oke, yuk saya bantuin. Terus tapi orang itu nggak tekun, nggak disiplin. Padahal saya bilang saya sebagai mentor, saya menjadi pelatih bisnis. Coba kamu bikin ini, bikin ini, bikin ini. Targetnya segini. Coba kamu serahin sama saya, nggak diserah-serahin. Ya saya bilang, ya saya nggak bisa bantu kamu lebih. Ya bukan karena saya nggak mau, bukan karena saya nggak mampu, tapi karena problemnya adalah di Anda, saya bilang. Lalu udah gitu saya yang disalahin. Saya bilang, kan saya udah bilang, saya gimana caranya bantu kamu kalau kamu tidak memberikan sesuatu yang saya butuhkan untuk bisa membantu kamu gitu loh. Ya. Contoh, ada orang yang kejebur ke sumur. Ada orang kecemplung sumur, masuk ke sumur. Ya, dan sumur itu cukup dalam. Saya bilang, saya bisa menolong kamu dan saya bisa minta tolong kamu untuk menangkap ranting pohon, anggap saya punya ranting. Saya punya ranting pohon atau dahan pohon yang cukup kuat, saya bisa menarik kamu. Tapi syaratnya satu, kamu harus melepas baju kamu, misalnya laki-laki, kita bilang laki-laki, kamu harus melepas baju kamu, lalu baju kamu itu kamu lilit-lilit di dahan itu supaya kamu bisa berpegangan dengan kuat dan kamu akan saya tarik. Yang kamu lakukan, kamu buka baju dan kamu bajunya itu dililit untuk melindungi tangan kamu dan kamu bergelantungan. Tetapi orang itu nggak mau, ya orang itu nggak mau. Apakah bisa dia keluar dari sumur? Walaupun saya sudah tangannya udah awe-awe, apa awe-awe itu udah siap untuk mau menarik gitu ya. Nah, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa dong.
Makanya dibutuhkan kerjasama. Anda punya pembimbing tapi nggak punya karakter, ketekunan, dan nggak punya kedisiplinan juga ya sama saja bohong. Dan yang keempat, syarat mutlak untuk pengembangan usaha adalah keuangan. Bukan dalam arti Anda harus punya keuangan yang besar jumlahnya. Anda harus punya modal miliaran, ratusan juta. No. Tapi Anda punya manajemen pengelolaan uang yang benar. Ini syarat mutlak pengembangan usaha. Nggak ada yang lain. 4 hal ini. Karena ini saya sudah formulasikan khusus untuk UMKM. Ya, UMKM butuh pengetahuan. Kenapa? Karena saya menyadari Anda ini ya sekolahnya kan nggak ada yang tinggi-tinggi banget gitu ya. Mungkin ada yang S2 gitu ya. Tapi kan artinya kalau dibandingkan dengan para profesional-profesional yang di luaran sana kan Anda masih jauh sama mereka. Saya pun masih jauh dengan banyak senior-senior saya gitu ya. Yang kedua, ya Anda juga butuh pembimbing gitu ya. Kalau kalau ibaratnya begini, seorang seorang CEO di sebuah perusahaan terbesar itu saya seringkali cerita kisahnya Coca-Cola. Coca-Cola itu CEO-nya aduh saya lupa namanya siapa. Dia bahkan dalam posisi CEO, pemimpin perusahaan Coca-Cola terbesar di Amerika, di dunia. Dia masih memiliki seorang mentor, masih memiliki seorang pelatih bisnis atau bisnis coach yang untuk mendampingi si CEO itu supaya dia bisa tidak salah dalam mengambil keputusan bisnis. Profesi CEO itu di Amerika itu gajinya itu lebih mahal daripada seorang lawyer atau pengacara. Kenapa? Karena CEO itu mendampingi para coach itu mendampingi para CEO untuk dimentor, dibimbing terus supaya on the track. Ya, bayangkan. Kalau seorang CEO aja membutuhkan seorang coach, bisnis coach atau pelatih bisnis, apalagi Anda yang belum yang jauh dari sukses, yang intinya masih level bisnisnya UMKM. CEO yang levelnya memimpin korporasi besar-besar aja masih menggunakan jasa seorang bisnis coach. Ya, apalagi Anda. Ya. Inilah makanya saya katakan syarat mutlak pengembangan usaha. Anda butuh mentor. Anda nggak mungkin nggak. Dan Anda boleh bersyukur karena Anda berada dalam keluarga besar mitra dari BNPT. Di mana BNPT sudah menyediakan suatu sarana untuk Anda itu untuk bisa mendapatkan bimbingan dalam bisnis dan pelatih bisnis. Which is disediakan oleh BNPT. Ya, kalau ada koperasi ya disediakan oleh koperasi. Nah, kalau Anda nggak memanfaatkan ini dengan baik ya saya bilang terus bisnis Anda pengen berkembang, bertumbuh, saya bilang kayak orang mimpi di siang hari bolong. Ya, ini makanya syarat mutlaknya 4 ini. Oke, next. Sekarang saya akan bahas yang berikutnya. Ya. Berikutnya. Ya, sekarang saya akan memberikan inspirasi kepada teman-teman semua, inspirasi pengembangan usaha. Saya sering kali diginiin sama orang, Pak Tony ngomongin UMKM, UMKM. Saya tanya sama Pak Tony, bisnis apa sih yang Pak Tony sendiri miliki, yang udah Pak Tony jalani dan sukses? Mungkin ada dari Anda juga bertanya seperti itu. Bapak Ibu, saya juga punya usaha kecil. Saya pun pelaku UMKM. Ya, nggak mungkin saya ngajarin UMKM kalau saya nggak punya jenis usahanya UMKM juga. Saya ingin memperkenalkan bisnis saya yang saya kelola bersama dengan keluarga saya. Saya mau cerita dulu latar belakang bisnis saya. Yang nanti saya akan tonjolkan. Mungkin Anda akan terkaget-kaget bisnis saya itu ternyata bisnis receh. Ya, oke. Saya akan cerita. Semua mudah-mudahan menjadi inspirasi buat Anda. Waktu itu saya sudah berada di Jakarta. Saya asli orang Bandung. 2005 saya hijrah ke Jakarta. Tahun 2010 adik saya menyusul ke Jakarta untuk bekerja meniti karir. Kami berdua punya pekerjaan yang cukup baik waktu itu. 2010 awal-awal mula saya menjadi seorang trainer, menjadi seorang pelatih bisnis itu di 2010. Ketika
Saya dan adik saya sudah ada di Jakarta, kami punya kedua orang tua di Bandung. Kami bingung, kami galau, karena kedua orang tua kami itu punya basic, bisnisnya itu adalah di bidang kuliner, restoran, kantin lebih tepatnya bukan restoran, kantin di sebuah kampus di Bandung. Ya, kantin di sebuah kampus di Bandung yang menyediakan makanan-makanan ya nasi 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 apa, nasi ayam goreng gitu-gitu ya, nasi calamari, nasi ayam panggang kayak gitu-gitu ya, kayak modelnya seperti Solaria, kalau Anda tahu Solaria. Nah, waktu itu kondisinya kampus itu perlu direnovasi sehingga kantin ditutup. Akhirnya kedua orang tua saya nggak punya penghasilan. Dan saya bersama dengan adik saya punya punya PR, yaitu bagaimana menghidupi kedua orang tua kami. Saya cuma 2 bersaudara, cowok-cowok ya, cowok-cowok. Saya cuma 2 bersaudara, cowok-cowok, dan kita di apa namanya, memiliki PR orang tua ini kita harus supaya bisa hidup gitu ya. Setidaknya rumah kami yang di Bandung itu listrik bisa dibayar, bisa beli beras, bisa beli makanan segala macam buat menghidupi mereka lah sehari-hari. Tapi saya berpikir, kalau saya hanya melakukan seperti itu, ya sampai kapanpun nggak akan ada habisnya. Bahkan mungkin biaya akan terus makin membesar buat membiayai kedua orang tua saya, betul? Padahal saya dan adik saya lagi momennya untuk menapaki bisnis, meniti karir. Kami berpikir, bagaimana caranya kalau kita membuatkan sebuah bisnis kecil buat buat papi mami kami gitu ya, buat orang tua kami, lalu kami tarik mereka ke Jakarta. Jadi kita bukain bisnisnya di Jakarta. Kita berpikir, bisnis apa yang cocok nih buat buat kedua orang tua kami. Nah, kami teringat bahwa, kedua orang tua kami itu, terutama mama saya, itu kalau bikin gorengan itu enak banget, gorengan, tahu gorengan ya? Gorengan, tahu goreng gitu ya. Nah, lalu akhirnya ada salah satu menu mungkin kalau orang Jawa ada yang tahu peletok dari Tegal. Kebetulan papa saya orang Tegal, jadi tahu peletok gitu ya. Bagaimana kita membuat sebuah tahu peletok. Jadi cuman jualan tahu peletok, satu menu doang. Dan kita coba untuk buka pertama di kampus Universitas Tarumanegara di Jakarta Barat. Di mana? Di kantinnya. Jadi kami keluar modal, saya dengan adik saya keluar modal, yuk kita bawa papi mami kita ke Jakarta. Saya waktu itu masih ngontrak rumah, kita kontrakin rumah supaya buat mereka tinggal dan mereka mempersiapkan segala sesuatunya dan mereka bisa mulai berjualan tahu peletok. Lalu akhirnya tahu peletok ini kita buka dengan prinsip manajemen yang baik, dengan prinsip pengembangan usaha yang baik. Nah, dan sekarang alhamdulillah saya katakan, puji Tuhan saya katakan bahwa bisnis ini berkembang. Saya akan tunjukkan bagaimana, mungkin ada yang udah pernah nyobain, makanannya seperti ini. Namanya Tauci, ini Instagramnya kebetulan saya ambil dari Instagramnya, ya. Ini dari Instagramnya produk kami, tauci.jakarta, Tauci. Dia dari singkatan dari tahu aci, ya. Nah, tahu aci ini penampakan makanannya seperti apa sih? Seperti ini Bapak Ibu. Lihat di kiri. Ya. Tahu aci ini modelnya seperti itu. Bisa dimakan pakai cabai rawit. Lalu kita juga ada side dish-nya, bisa makan pakai kecap cabai, bisa makan pakai bumbu siwit atau pakai bumbu barbecue. Dan Anda lihat di sebelah kanan, sekarang yang tadinya cuma jualan tahu peletok cuma di kampus, sekarang kita sudah ada di banyak mall di Jakarta. Coba Anda lihat, ada berapa banyak dan ini belum semua. Ya. Oke. Ini kita udah ada di sini semua. Bahkan di sini ya tuh Kuningan City dan Harmony Exchange bahkan sudah buka. Ya. Nah, ini contoh, lihat produknya cuma sederhana. Harganya berapa Pak? Harganya cuma 22.000, satu porsi 22.000. Ya. Tapi kami jual dengan apa namanya? Dengan baik gitu ya. Dan akhirnya bisa berkembang. Ini bisnis kami. Dan sekarang kita mempekerjakan, Anda hitung aja,
Kalau kita punya ada sekitar sekarang 18 outlet, kali 2 aja udah 36 karyawan, Pak. Kita punya 36 karyawan, ada mempekerjakan seorang GM, ada 2 supir, ada bagian dapur, bagian produksi, ada 2 orang, ya. Ini, dan bahkan sekarang bisnis kami ini udah dijual franchise-nya. Jadi kalau ada yang mau franchise-nya silahkan, boleh, ya. Ini, bahkan ketika pandemi, ini baru-baru saja ketika pandemi bahkan kami tetap membuka outlet baru di Mall Ambassador lantai 4. Orang, mohon maaf, orang mungkin bilang boleh kesusahan selama pandemi. Pak, mau tutup Pak, tapi kok Bapak bisa bertahan? Karena kami sudah memikirkan pengembangan usaha itu ketika kami punya profit. Ketika kami punya profit, kami memikirkan pengembangan usaha, sehingga ketika ada masalah datang, seperti pandemi hari ini datang, kami tetap bertahan. Ya, nah ini produk yang kami jual selama pandemi, sehingga orang bisa beli atau bisa menikmati produk kami versi mentahnya dan goreng sendiri di rumah. Ya, ini contoh produk kami. Nah, teman-teman semua coba lihat di sini. Eee, ini saya mencoba untuk memberikan inspirasi buat teman-teman. Produknya sangat-sangat sederhana, cuman tahu aci, ya. Tetapi kalau Anda berpikir tentang pengembangan usaha dari semenjak awal, kalau gini, kalau saya dan adik saya tidak memikirkan pengembangan usaha ini dari semenjak kita cuman punya 1 outlet di kampus, di kantin kampus Universitas Tarumanegara, tidak akan ada Tauci hari ini dengan banyak sekali cabang di mana-mana. Kita sudah mempersiapkan pengembangan usaha justru jauh sebelum hari ini. Ketika sudah mulai ada profit, kita sudah mulai berpikir untuk pengembangan usaha. Saya akan sharing kepada teman-teman semua bagaimana sekarang bisnis kami, mungkin penasaran juga. Saya akan tunjukkan Instagramnya aja supaya teman-teman lebih lebih apa namanya, lebih terinspirasi begitu ya. Saya akan kasih tunjuk nih. Ini ya, ini Instagram yang ada di layar teman-teman, ini adalah Instagram kami, ya. Kami sudah pernah diliput sama Oke Food, ya, sudah pernah diliput oleh Oke Food. Boleh dilihat di sini, mudah-mudahan bisa kebuka. Ya, mudah-mudahan kebuka. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak videonya? Ini bagaimana waktu proses kami mau diliput oleh Oke Food di Net TV. Ya. Oke, saya skip aja deh. Ya, balik lagi. Nanti ya, ini bagaimana kami lihat Green Sedayu Mall kami buka ini pada saat pandemi, ini masih baru. Pancoran Peak kami buka ketika pandemi. Mall Ambassador kami buka pada saat pandemi, artinya pada saat transisi ya, PSBB transisi ya. Green Sedayu Mall kami buka juga pada saat pandemi. Lihat, ini Bapak Ibu. Bisnisnya cuma simpel seperti ini. Tapi kami kemas, tapi penampilannya lihat, walaupun cuma tahu peletok, ya, ini Mangga 2 Mall, kami buka di Mangga 2 Mall, masa pandemi juga, lihat tanggalnya, 18 Juli 2020, Anda lihat, ya. Ini adalah masa masih pandemi ya, tapi kami buka di Mangga 2 Mall justru, ya. Lalu kami juga kerjasama sama GoFood, sama Grab gitu ya. Nah ini lihat, produk yang artinya apa? Produk yang sederhana, tetapi dipikirkan secara serius dan pengembangan usahanya bisa kemana-mana. Nah ini yang saya bilang tadi, kami jualan versi mentahnya selama pandemi, ya, oke. Ini waktu zaman kemarin buka puasa, kami juga bikin program. Ini zaman ketika kita membantu mempromosikan ojol, ojek online. Ya, kita ada memberikan membantu ojol, bikin program bantu ojol dengan membeli produk kami. Goreng tauci di rumah, kami buat juga promosinya. Kami bikin kampanye seperti ini. Coba Anda lihat, ya, hari kasih sayang kami buat, ya. Tuh ini ya. Ini model outlet kami seperti ini. Mungkin ada yang bingung ya. Model outletnya seperti ini yang ada di mall-mall.
Kecil, ya kecil. 2x2 ukurannya. Ya. Ini yang di Baywalk Mall. Ya, banyak ya. Nah, ini dia. Menarik ya. Nah ini waktu kita diliput sama Okefood. Ini waktu kami diliput sama Okefood. Dan cukup fenomenal juga ketika kami diliput sama Okefood ini. Ya. Temannya sangat. Saya percepat. Puasa pada saat aja nggak ada salah. Dan kalau lagi di mall ada gorengan. Langsung terjawab. Gambarnya ini menarik banget ya. Iya. Kayak terbelah-belah gitu. Mari kita buktikan. Oke, kita buktikan. Kenyataannya. Halo, apa kabar? Kayaknya gue salah ngambil posisi ya, Neng ya? Gue sini, sebelah sini. Nggak apa-apa, Mas. Mas itu aja. Oh iya. Saya bisa begini ngobrolnya. Tetap kesalangan. Kenapa namanya Tauci? Sebetulnya Tauci itu adalah singkatan Singkatan dari tahu aci rasa spicy. Nah, makanya belakangnya pakai Y, bukan pakai Y. Mas, Oke, sebelum lanjut ini ada kan ini Boleh. tahu dan aci. Saya kan sebagai orang Bandung, ini saya melihat kemiripan dengan batagor, Mas. oke. Dari proses dari adonan, apakah ada kesamaan? Karena kan pasti ada tahunya juga kan? Perbedaan tahu aci atau tauci ini dengan batagor adalah kalau batagor biasanya mengandung ikan ya, Mas. Tahu aci ini adalah dalamnya tidak tanpa daging, Tanpa daging, tanpa ikan, tanpa dan aci. tanpa MSG. MSG. Ya, Tapi tanpa aci juga enggak kan? pakai aci dong. Ya kalau nggak pakai aci apa isinya aci. dong? Ya. Iya. Ya. Oke. Aci itu kalau bahasa yang pada umumnya orang taunya tepung tapioka ya. Oh, tapi untuk kekinian aci ini adalah aciar. Satu kali gigit atau satu suap. Oke. Sebetulnya asal tahu aci ini dari mana sih, Mas? Sebetulnya asalnya dari Jawa Tengah, yaitu Kota Tegal sebetulnya. Tapi kita modifikasi dari bentuknya, rasanya, dan penampilan dan kemasannya. Oke, Mas. Langsung kita ke proses pembuatannya, Mas ya. Boleh. Seperti apa, Mas? Oke. Jadi begini. Ini kan aci ya? Ya. Acinya ini ada campurannya atau emang pure aci aja? Ada, kita ada campurannya. Udah dibumbuin ya? Ya, ini sudah Terlatih banget, Mas. begini. Yang punya, Nah, gimana sih? iya, jadi nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Apa sih itu? Pakai apa itu? Ini Ini adonannya sudah dibikin ya di rumah ya. Betul, adonannya sudah kita bikin. Jadi tinggal Tepung tapioka campur? Ini rempah-rempah Oh. dan yang hijau-hijau ini adalah daun kucai. Coba, Nah, Bang, buat, begini. Mau coba, Mas Febri? boleh, Mas. Boleh. Tadi bentuknya terlalu memanjang ya, lebar gitu. Mau coba lagi mungkin? Udah cukup, Mas. Saya mau coba ini aja nanti buat Kita buka coba puasa, goreng Mas. ya. Iya. Oke. Sudah jadi. Oke. Ini gorengannya sudah kering. Mas, mau tanya nih. Boleh. Gimana? Kenapa tiba-tiba tertarik dengan tahu aci? Pertama jadi gini, tahu ini kan makanan kita sehari-hari ya, Mas. Betul. Jadi tidak mengenal itu wanita, cowok, Oh, ya iya. kan? Nah, terus tua, muda, universal. Anak kecil juga banyak yang suka loh. Oh iya tauci. benar. Tauci. Oke. Itu tadi videonya. Tadi kelihatan nggak videonya? Halo? Kelihatan nggak videonya? Bisa dengar nggak? Jelas Pak, jelas. Jelas ya? Oke. Ya, jadi kalau tadi teman-teman melihat bagaimana itu bisnis kami, itu yang tadi diwawancara itu adik saya. Mukanya mirip-mirip ya. Ya itu adik saya.
Adik kandung saya. Nah, akhirnya waktu outlet kami sudah ada kurang lebih 10 outlet waktu itu, ada 10 outlet di Jakarta. Adik saya memutuskan untuk bilang sama saya, dia bilang ke saya, "Kok, boleh nggak saya untuk resign dari pekerjaan saya full di Tauci?" Saya bilang, "Ya udah boleh aja silakan," gitu ya. Akhirnya justru bayangkan, dari sebuah bisnis yang saya buat rencananya untuk menolong kedua orang tua saya, sekarang bahkan dari bisnis itu bisa menghidupi berapa kepala coba. Yang udah pasti papa mama saya dan adik saya dan istrinya. Bisa hidup dari bisnis itu, ya. Nah, teman-teman para UMKM, saya ingin memotivasi teman-teman bahwa saya saya punya produk mungkin nggak sekeren produk teman-teman deh. Saya yakin sambelnya Dwi pasti lebih keren dari saya gitu loh ya. Atau siapa punya produk apapun di sini di UMKM pasti lebih menarik, lebih lebih bagus. Di sini ada Mia, Mia punya produk pasti lebih bagus dari produk saya. Saya tuh cuma punya satu doang, tahu doang. Tapi bagaimana teman-teman tadi lihat ya, cuman dari satu tahu aci kita bisa mengembangkan sampai seluruh Jakarta Mall di Jabodetabek. Ya, sekarang mungkin bertanya, kuncinya apa ya? Gitu loh. Ya, kuncinya apa? Kuncinya adalah, nah sekarang saya waktunya membagikan rahasianya. Strategi pengembangan usaha. Strateginya apa? Ada 6. Pertama adalah membuat proses yang baku. Kalau tadi teman-teman lihat bagaimana adik saya mencoba untuk mengajari si Pepi itu kan. Oh, harus potong tahunya seperti ini gitu ya. Harus si acinya ditaruhnya seperti ini. Itu adalah proses yang baku. Sehingga kalau Anda nanti beli tauci, mau di Karawaci, mau di Tangerang, mau di Cibubur, mau di Kelapa Gading, mau di Pluit, mau dimanapun, rasanya sama, bentuknya sama. Karena prosesnya sudah dibakukan. Itu satu. Yang kedua, membuat standar operasional dan prosedur yang benar dan jelas. Artinya kalau kita mau bikin sesuatu, bikin produk kayak tadi kan, acinya kita bikin dulu di rumah. Lalu dikemas, ditimbang gitu ya. Oke, berapa gram, berapa kilogram, satu adonan itu berapa, satu paket itu bisa jadi berapa porsi, itu harus dibuat. Ya, ini saya ngambil contoh yang tauci ya. Nanti silakan nanti dalam bisnis teman-teman kita sesuaikan dalam sesi coaching nanti one on one bersama dengan saya, silakan nanti kita sesuaikan. Bagusnya di SOP-nya itu seperti apa. Lalu yang ketiga, duplikasi proses. Nah, disinilah kami melakukan duplikasi proses, ada transfer pengetahuan dari kami kepada setiap karyawan kami di lapangan yang ngejaga outlet. Mereka harus mengikuti sesuai proses yang baku dan harus sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang sudah kami buat. Inilah strategi yang ketiga. Nah, yang keempat, delegasi tugas dan tanggung jawab. Kita harus berani untuk mengatakan tidak atau kita harus berani untuk apa ya? Bahasanya lebih cocok, kita harus berani untuk jangan apa-apa dipegang sama kita gitu loh. Ya, contoh misalnya, Pak, saya itu kalau bikin sambal, kata semua orang tuh paling enak tuh kalau saya ngulek, Pak. Kalau orang lain yang ngulek pasti nggak enak. Selamanya kalau Anda masih punya prinsip seperti itu, Anda tidak akan pernah berkembang bisnis usahanya. Karena Anda nggak pernah mau delegasi tugas dan tanggung jawab. Pertanyaan saya berarti Anda mau seumur hidup ngulek sambal. Berarti Anda mau seumur hidup akan jualan. Gitu loh. Ya, itulah yang membedakan, mohon maaf, pedagang bakmi abang-abang yang di pinggir jalan sama bakmi GM, bakmi Gajah Mada. Bedanya apa? Bakmi GM punya SOP, bakmi GM ada delegasi tugas dan tanggung jawab, karena sampai saya yakin pemiliknya bakmi GM hari ini nggak ada satu mangkok pun yang dia bikin sendiri, nggak ada. Tapi bakmi GM bisa memproduksi ribuan mangkok bakmi setiap hari tanpa pemiliknya ikut turun tangan. Ini yang saya sebut delegasi tugas dan tanggung jawab. Pemilik bakmi GM mau untuk bayar orang, mau untuk bayar pelatih, mau untuk membimbing gitu ya karyawannya,
supaya dia melakukan tugas-tugas seperti yang dia lakukan dulu waktu merintis bakmi sendiri. Yang keempat yang perlu Anda lakukan adalah digitalisasi proses. Saya juga lupa, selain digitalisasi, otomasi. Ya, ada otomasi dan digitalisasi proses. Dulu awal-awal ketika outlet kami baru satu di kampus, kami itu membuat sambal itu masih manual prosesnya, ya. Masih manual, ngebungkusinnya masih pakai alat yang alat apa namanya yang ngepres gitu, alat press gitu ya. Tapi sekarang karena kita tahu itu tenaga kita berharga, waktu kita berharga, ya kita harus berani belajar. Kita belajar ternyata dari orang lain, kita belajar, kita punya mentor, bagaimana mentor-mentor kami yang udah sukses di dunia kuliner, mereka bilang harus pakai mesin otomatisasi. Karena kalau enggak waktu kita akan habis buat ngurusin bikin sambal. Oh bener juga. Akhirnya kita cari tahu. Nah, belajar memiliki pengetahuan. Akhirnya kita punya pengetahuan. Oh harus bikin mesin. Bikin mesin untuk packing sambal. Akhirnya kami membuat mesin packing sambal. Akhirnya usahanya berkembang. Sekarang kita mau terima pesanan berapa ribu box pun sehari kami siap. Kenapa? Semuanya udah ada mesin. Dulu hal yang lain lagi. Dulu yang namanya adonan aci itu harus pakai tangan tuh. Saya ingat banget tuh ya. Tangannya mama saya sampai keseleo, sampai bengkak-bengkak gara-gara berapa hari tuh dia ngulek apa bahasa orang Sunda diulen gitu ya. Si acinya diulen dulu gitu. Tapi sekarang kita belajar, kita cari mentor. Ini gimana kalau gini caranya bisa 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 sakit nih gitu ya. Oh belajar berarti harus punya mesin aduk yang hasilnya sama. Nah ini kita konsultasi, cari konsultan, cari mentor, cari pelatih bisnis. Oh harus begini, kita ikutin. Dan ternyata kita sana punya mesin juga, mesin untuk ngulen itu. Jadi sekarang bahan-bahan kita taruh situ, aci lah, air lah, garam lah, daun kucai lah gitu ya. Kita masukin situ, udah biar mesin yang bekerja. Kita bisa mikirin pengembangan bisnis, kita bisa mikirin pengembangan usaha, kita bisa mikirin untuk buka cabang, kita bisa atur waktu meeting sama orang untuk jualan franchise kita gitu ya. Nah mindsetnya harus seperti itu. Dan yang keenam tentu saja keuangan. Nah, bicara tentang keuangan, saya akan bicara tentang strategi keuangan dalam pengembangan usaha. Ya, karena kalau yang lain-lain dari 1 nomor 5 kan ibaratnya ini nanti sangat-sangat customize ya, sangat tergantung dari bisnis apa yang Bapak Ibu jalanin. Tetapi yang strategi keuangan dalam pengembangan usaha itu ada 3 hal penting, 3 hal pokok. Yang pertama adalah buat alokasi dana untuk pengembangan usaha yang diambil dari profit. Lalu yang kedua, buat perincian anggaran dari alokasi dana tersebut, ya, investasi di sektor kompetensi, ya, jadi perincian anggaran dari alokasi dana tersebut buat 3 hal, investasi di sektor kompetensi untuk seminar, training, buku, pelatih bisnis gitu ya, atau mentor, bayar ya. Yang kedua, perhitungkan dengan matang, ya, bikin perhitungan dengan matang. Yang ketiga, buat target waktu. Ini untuk anggaran dari alokasi dana tersebut. Baru yang ketiga disiplin strategi keuangannya. Nah, saya akan memberikan kepada teman-teman semua pada siang hari ini contoh praktek perhitungan bagaimana cara kita perhitungan keuangan yang benar untuk kita mampu mengembangkan usaha. Saya akan membuka Microsoft Excel ya, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa nanti tugasnya begini. Tugas teman-teman yang udah punya bisnis, sudah punya usaha adalah membuat seperti yang saya buat sekarang nih, ya. Jadi tugasnya nggak wajib, tapi yang sudah punya bisnis aja, yang sudah punya profit aja, silahkan buat seperti apa yang saya buat sekarang, yang saya akan tunjukkan sekarang. Oke, saya akan mulai. Coba perhatikan di sini. Ya. Contoh, ya. Ini saya memberikan contoh kemarin soalnya baru ada yang konsultasi, orang dia melakukan jasa, dia bukan jualan ya, tapi jasa sedot debu menggunakan vacuum cleaner dari Jerman. Oke.
Ada sebuah usaha, ini saya kasih contoh ya, nanti saya akan kasih contoh dua, jasa dan produk. Sekarang saya akan kasih contoh dulu untuk yang jasa. Ada seorang yang sedang berusaha, yang sedang memiliki usaha jasa sedot debu menggunakan vacuum cleaner dari Jerman, gitu ya. Oke, jasa dia dijual, ya, nilai jasa, saya bilang, nilai jasa dia sebesar 500.000. Ini rata-rata ya, rata-rata per rumah. Nah, jadi dia kerjanya di rumahan gitu ya, rata-rata per rumah. Selama ini orang ini dia hanya kerja sendiri, artinya nggak punya karyawan. Ya, 500.000 itu diselesaikan waktu pengerjaannya itu selama 3 jam. Jadi waktu pengerjaan 3 jam. Kapasitas dia dalam satu hari dia bisa kerja 9 jam. Sama dengan berapa rumah? 3 rumah gitu ya. Kapasitasnya 3 rumah. Sehingga kalau kapasitas dia cuma 3 rumah, berarti maksimum dia bisa dapat duit berapa? 500.000 kali 3, betul? 1.500.000. Nah ini dia. Per hari. Saya bilang ini per hari. Nah Anda harus bisa buat seperti ini untuk pengembangan usaha. Saya kasih tahu, saya sengaja nggak buat PowerPoint-nya, tapi supaya teman-teman bisa ngelihat bagaimana cara berpikirnya. Jadi Anda punya nilai jasa sekian, 500.000, dan kapasitas Anda sehari kemungkinan besar Anda bisa mendapatkan maksimal 1.500.000 per hari. Ya, sebulan berapa? Kalau tiap anggaplah kerjanya 25 hari. 25 hari per bulan. Sehingga dia dapat berapa? Dalam sebulan kurang lebih? Anggap 25 hari ya, 25, coba saya hitung. 25 kali 1.500.000, oke. 37.500.000. Ya, ini. Anggap dia bisa kapasitas segini. Tapi kenyataannya sekarang dia nggak bisa dapat duit segini. Kenyataannya dia sekarang nggak dapat duit 37.500.000. Kenapa nggak setiap hari ada 3 rumah yang mau? Karena dia nggak punya waktu untuk marketing. Jadi marketingnya masih dari mulut ke mulut. Sekarang per hari ini orang tersebut punya penghasilan ya itu 15 juta per berapa? Per bulan. Hari ini orang tersebut punya penghasilan 15 juta per bulan. Di mana biaya hidup dia buat sekolah anak, buat bayar cicilan ini itu gitu ya. Oke, biaya hidup per bulannya sebesar 10 juta. Sehingga dia sebenarnya punya profit bersih berapa? Profit bersih 5 juta ya. Nah, orang ini datang kepada saya dengan kondisi seperti ini. Pak, saya punya hal seperti ini. Oke, bagaimana cara untuk mengembangkan usahanya? Ya, bagaimana cara untuk mengembangkan usaha ini? Saya tanya, Pak, cita-citanya apa sih, Pak? Nah, saya tulis di sebelah sini nih. Ya, cita-cita atau mimpinya apa sih, Pak? Ya, mimpinya adalah dia bilang dia bisa punya 10 mesin vakum. Ini kata-kata dia sendiri. Dia punya 10 mesin vacuum cleaner. Mimpinya itu seperti itu. Lalu dia punya penghasilan yang banyak lah intinya supaya dia bisa buat hidupnya lebih enak gitu dia bilangnya. Oke lah saya tulis kaya raya mimpinya ya. Ya rata-rata kita seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya, Pak?
Dengan kondisi seperti ini, saya bisa mengejar mimpi saya pengen ngembangin usaha saya seperti gimana. Nah, saya bilang begini, oke, kamu harus disiplin. Ya, dalam hal keuangan, kamu punya profit bersih sebesar 5 juta. Saya kasih tanda merah. Dari profit bersih 5 juta ini, kamu harus berpikir bahwa bagaimana dari profit ini kamu bisa ada buat pengembangan usaha. Tadi kalau Anda perhatikan, ada alokasi untuk pengembangan usaha. Alokasi untuk pengembangan usaha berapa? Saya bilang, coba kamu hitung berapa alokasinya. Ah, untuk alokasi Pak, saya mau 20% Pak. Wow, bagus saya bilang. Alokasinya dia bilang mau 20%. Oke, berarti kalau 20% artinya orang tersebut harus menabung sebesar berapa? 20% dari 5 juta. Yaitu 1 juta rupiah. Dia harus menabung 1 juta rupiah setiap bulan, betul ya? Oke, 1 juta rupiah ditabung setiap bulan. Lalu saya tanya, target kamu kan mau beli mesin vakum cleaner yang kedua. Harga mesin vakum cleaner berapa? Dia bilang, Pak, harga mesin vakum cleaner itu harganya 15 juta, Pak. Dia bilang harganya satu mesin 15 juta karena ini buatan Jerman, Pak. Oke, berarti dengan adanya data seperti ini, ya, orang ini akan mampu membeli mesin vakum cleaner selama dalam waktu berapa? 15 bulan, betul? Betul ya? 15 bulan dia akan bisa punya mesin yang kedua. Tapi apakah betul mesin yang ketiga berarti harus 30 bulan? Tidak. Nah, inilah yang saya bilang Anda harus punya perhitungan disiplin dan target waktu yang jelas. Sekarang PR-nya adalah pertanyaannya, kapan orang itu akan mampu punya mesin ke-10? Gitu ya. Oke. Kapan orang itu akan punya mesin ke-10? Simple. Enggak, ini sebenarnya dari kasus ini kita bisa banyak banget. Dari data ini aja saya udah bisa membantu dia gimana caranya untuk buka sales gitu ya. Rekrut salesman. Nah, tapi nanti. Sekarang kita lihat. Kita bicara ini bulan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat dan seterusnya. Ya. Sampai katanya tadi berapa bilang sampai bulan ke-15. Betul ya? Oke, ini bulan. Bulan ke-1, mesin ke-1, mesin pertama ya, menghasilkan 1 juta. Betul ya? 1 juta nih. 1 juta, 1 juta, 1 juta, akhirnya di bulan ke-15 dari mesin ke-1 dia bisa dapat berapa? 15 juta. Dan dia bisa pakai untuk beli mesin ke-2. Ya, karena dia udah disiplin menabung, karena dia udah disiplin untuk mau ngembangin usaha. Oke. Mesin kedua kita alokasikan sama. Kita alokasikan sama, ya. Akhirnya di bulan berikutnya mesin ke-1 memproduksi 1 juta, 1 juta, 1 juta, tetapi untuk membeli mesin ketiga akan waktunya lebih cepat. Ya, ini saya salah bikin tabel nih. Ya, mesin kedua harus kita bisa sisihkan 1 juta per bulan juga. Maksud saya seperti itu. Sehingga kalau mesin kedua bisa menyisihkan 1 juta per bulan, maka nggak perlu nunggu sampai bulan ke-15 baru bisa beli. Kenapa? Karena bahkan di bulan ke-7 atau ke-8 pun sudah bisa kebeli. Pak, taunya dari mana? Ya hitung aja. Sekarang kalau udah
seperti ini. Di mesin ketiga itu akan kebeli di bulan bukan ke bulan ke-15. Oke, saya hitungnya gini deh. Oke, di bulan ke-16 di sini ada 1 juta. Karena udah produksi ya. Mohon maaf nih ya. Mungkin kalau nanti ada bingung Anda boleh tanya ya. Nah, saya bikin seperti itu. Ya. Nah, ini dia. Ya. Di bulan ke-16 Anda bisa punya penghasilan 2 juta, Anda bisa punya alokasi 2 juta. Kenapa? Per bulan. Kenapa? Karena ada 2 mesin kan. Mesin 1 dan mesin 2 yang masih produktif kan. Oke. Dan di bulan keberapa? Saya bilang cukup di bulan ke-23. Ini kalau dijumlah berapa? Ya, betul. Di bulan ke-23 persis di sini. Dia akan bisa membeli mesin yang ketiga. Ya, dan di bulan ke-24 dia punya mesin yang ketiga. Semakin cepat. Coba kita lihat, ya. Semakin cepat. Di bulan keberapa dia punya mesin keempat? Kita hitung. Nih, di bulan ini saya kasih kode yang berbeda. Di bulan ke-29 dia akan punya mesin keempat yang bisa menghasilkan juga alokasi mesin yang yang untuk membuat mesin yang kelima. Lihat di sini. Ya. Oke. Di bulan ketiga ini 32. Di bulan keberapa dia punya mesin yang kelima? Nah, di bulan keberapa dia punya mesin yang kelima? Di bulan ke-33. Di bulan ke-33, saya kasih warna yang beda lagi. Dia bisa punya mesin yang kelima. Saya kasih warna hijau deh. Ya. Nah, di sini dia udah bisa punya mesin yang kelima yang bisa menghasilkan alokasi 1 juta untuk mesin yang kedua. Oke. Bagaimana dengan mesin yang ke-6 dan seterusnya? Ya cuma tinggal dihitung. Nih teman-teman, saya kasih tunjuk ya. Nih, di bulan ini di sini udah bisa dapat 1 juta lagi. Ya, ini saya kasih merah lagi, ulang nggak apa-apa. Di bulan keberapa dia punya mesin, lihat. Ternyata mimpi dari si bapak ini, dia punya 10 mesin vacuum cleaner. Ya, ketika dia mau disiplin, dari 1 mesin dia mau tabung setiap bulan 1 juta, di tahun yang ketiga, lihat, tahun yang ketiga itu kan di bulan ke-36, dia punya berapa mesin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat. Cuman membutuhkan 3 tahun untuk bisa mendapatkan mesin ke-6. Ini kalau diterusin bisa nih, lebih cepat lagi hasilnya. Kenapa? Karena setiap mesin akan menghasilkan uang. Kalau disiplin, kalau tekun gitu kan. Ya, ini kalau dihitung ini udah segini. Di bulan keberapa dia bisa dapetin mesin yang berikutnya yang ke-7 di sini. Dia udah dapat. Lihat di bulan keberapa? Di bulan ke-39 mesin ke-7. Oke. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesin ke-8 kita hitung aja. Mesin ke-8 bahkan di sini kita bisa dapat. Cepat kan? Ya. Inilah cara pengembangan bisnis. Akhirnya begitu di sini dia bisa dapat di bulan ke sini. Bayangkan 2 bulan sekali bisa nambah mesin. Di tahun yang ketiga. Keren nggak?
Ini udah berapa mesin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, bayangkan belum sampai 4 tahun, belum sampai 48 bulan, tapi dia udah bisa beli mesin yang ke-10. Dia kapan beli mesin yang ke-10? Kita coba hitung di sini berapa. Iya benar, di sini dia beli. Di bulan ke-45. Di bulan ke-45 dia akan punya mesin yang ke-10. Ini ilustrasinya. Ya, bayangkan cuman 45 bulan dia akan punya 10 mesin. Yang bisa selama dia konsisten. Satu mesin harus bisa ditabung 1 juta. Nah, teman-teman para UMKM, hal inilah yang tidak banyak diketahui dan tidak banyak dimengerti, dipahami oleh para pelaku bisnis. Ya, kalau lihat dari angkanya, ternyata bisa ya. Selama orang itu apa? Disiplin. Makanya saya agak aneh kalau ada orang yang udah usaha tahunan, ya, usahanya tahunan, tapi bisnisnya gitu-gitu aja gitu loh. Ya. Ini pasti ada yang salah dalam strategi pengembangan bisnisnya. Ya, Pak, produk saya itu kan tadi Bapak ngasih contohnya jasa, Pak. Kalau produk seperti apa, Pak, pengembangannya? Sama kurang lebih. Anda harus lihat dulu, yang lebih penting itu sekarang intensifikasi, yang urgent atau ekstensifikasi. Banyak orang berpikir pengembangan usaha itu hanya keluar. Artinya yang penting dapat market yang baru, dapat pelanggan baru, dapat market yang baru seperti itu. Tapi dia lupa, apa yang terjadi kalau saya dapat pelanggan baru tapi prosesnya keteteran. Tapi SOP saya nggak standar, SOP saya nggak baku. Makanya mohon maaf, saya adalah tipe orang yang sombong mungkin ya. Dalam arti kalau diminta untuk, Pak bikin seminar, untuk apa? Untuk pengembangan usaha. Saya bilang gini, saya bisa ngajarin pengembangan usaha seperti ini. Gitu loh. Tapi kalau Anda nggak ngerti konsepnya, strateginya akan ilmu yang saya kasih akan menguap. Anda bayar saya percuma. Bukan saya nggak mau uang. Tetapi kadang-kadang orang itu maunya ekspres. Pak, yang penting gimana strategi untuk mengembangkan usaha. Saya bilang membutuhkan sebuah proses. Itulah makanya saya mengajukan kepada BNPT kan program ini. Ini yang saya jalankan kan kepada BNPT. Karena saya tahu gitu loh. UMKM itu nature-nya seperti apa. Mereka itu perlu dibimbing, perlu dibina, perlu didampingi dari awal. Bagaimana dari orientasi, bagaimana dari entrepreneurship, bagaimana dari fondasi bisnisnya, dari bisnis modelnya, gitu ya. Baru dari sisi komersialnya, baru sampai ke pengembangan usahanya. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Lalu berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi, Pak, bagaimana untuk kan pengembangan usaha, bagaimana dengan karyawan, Pak? Kan kita juga perlu untuk mengembangkan bisnis kita harus dibantu dengan orang-orang yang tepat seperti itu ya. Pak, bagaimana perhitungannya? Bagaimana caranya? Oke, saya kasih sedikit tips juga ya untuk karyawan. Saya akan buka pakai Excel juga. Contoh, orang yang sama ya, ini orang yang sama, bisnis yang sama, tapi sekarang dia kasusnya bukan namanya nambah mesin, harus nambah orang Pak, karena setiap mesin butuh operatornya, butuh orang yang mengoperasikannya, gitu ya. Bagaimana caranya Pak? Untuk supaya mesinnya ini bisa dijalankan oleh banyak orang. Bagaimana cara saya untuk menghitung gaji? Saya takut nggak bisa bayar Pak. Orang profit bersih saya sekarang 5 juta, gitu ya. Oke, ya. Nah, makanya untuk strategi untuk kita punya karyawan, ada beberapa hal yang kita bisa berikan. Kita harus buat yang namanya sales scheme atau skema penjualan. Jadi saya mau ngomong seperti ini kepada teman-teman, kenapa? Karena UMKM itu seringkali ragu untuk merekrut karyawan. UMKM ragu untuk mempekerjakan orang, padahal kita itu sudah diberikan usaha atau bisnis yang bisa untuk menjadi berkah buat banyak orang. Ya, kita bisa kok buat. Jadi jangan ragu-ragu. Orang sekarang aja saya di Tauci udah bisa ngegaji orang kok, ngegaji seorang GM. Kenapa enggak? Gitu loh. Ya. Oke, pertama, bagaimana skema penjualan? Skema penjualan dalam arti adalah pasti ada target.
Ya, target. Misalnya kita udah tahu nih bahwa targetnya itu adalah 37.500.000. Ya udah, kita buat itu menjadi target kita. Target 37.500.000 gitu kan. Karena ketika kita sudah tercapai 37.500.000, artinya kita punya banyak uang, punya banyak budget, punya banyak anggaran untuk kita bisa meng-hire orang atau bisa merekrut orang. Karena kita punya biaya hidup berapa tadi? 10 juta kan? Tadi biaya hidup 10 juta kan? Nah, ini yang penting. Kalau kita udah punya biaya hidup 10 juta, targetnya mau penjualan 30.500.000, gimana caranya supaya kita bisa hidup dan kita bisa ini. Nah, untuk mendongkrak dari sini, dari 10 juta, dari 15 juta tadi rata-rata sekarang ke 30 juta, kita butuh hire orang. Oke. Nah, karyawan itu kan pasti mengharapkan ada beberapa hal ya. Gaji pokok, ada butuh komisi. Nah, ini Anda buat gaji pokok sesuai dengan UMR di tempat Anda masing-masing. Ya, saya nggak bisa ngomong di sini karena saya nggak tahu masing-masing punya seperti apa. Lalu komisi, gitu ya. Terus ada jangan lupa ada masa percobaan kerja, masa percobaan kerja 3 bulan gitu ya. Dalam arti ya kita harus fair-fairan. Nah untuk pertama-tama Pak, karena kita UMKM boleh nggak Pak? Nggak ada gaji pokok? Boleh, boleh. Dalam arti begini, Pak, kita bilang sama si calon karyawan kita, ya, ini saya kasih contoh skemanya. 3 bulan pertama, nah ya kita bilang 3 bulan pertama, gaji pokoknya 0, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Kita bilang, kamu sistemnya komisi sama saya, gitu ya. Komisinya berapa? Komisinya 20%. Misalnya, ya 20%. Artinya kalau misalnya dia dapat satu hari 3 pelanggan, artinya kalau 3 pelanggan, dia dapat berapa satu hari? 1.500.000, dia dapat 20%-nya, dapat berapa? 300.000. Lumayan nggak 300.000 sehari? Lumayan. Karena kalau 20 hari dia bisa ngumpulin 300.000, penghasilan dia berapa? 6 juta. Gitu ya. Penghasilannya kan 6 juta ya di sini. Kalau dia full, coba bayangkan. Anda keluar 6 juta dari target Anda bisa dapat 37.500.000. Nggak sebanding kan? Berapa persen sih ini? Ini berapa persen sih dari 30.500.000? Ini baru 16%. Baru 16%. Masih bisa kan? Jadi makanya saya bilang jangan takut untuk mempekerjakan orang yang akan membantu Anda untuk bisa bekerja, membantu Anda supaya Anda lebih produktif mengerjakan hal-hal yang lain. Ya. Anda makanya cuman yang perlu Anda kuasai adalah perhitungan bisnisnya. Ya, nanti setelah kalau sudah 3 bulan, Anda kan butuh orang kedua, betul nggak? Untuk mengoperasikan mungkin mesin ketiga Anda, mesin keempat Anda. Ya caranya sistemnya sama. Mungkin 3 bulan sistemnya komisi. Tapi nanti setelah dia udah 3 bulan, ya di atas 3 bulan, mungkin Anda bisa mempertimbangkan kasih dia gaji pokok. Gaji pokoknya kita bisa bikin di sini UMK atau UMR. Gitu ya. Nah, komisinya kita bisa kasih 10% buat orang itu semangat. Sebisa mungkin prinsipnya kalau Anda membayar karyawan, menggaji karyawan, prinsipnya adalah pakailah persentase dari omset. Itu udah yang paling aman. Ya. Oke. Saya yakin di sini ibaratnya UMR, misalnya UMR Jakarta misalnya. UMR di tempat Anda 3.500.000. Gitu kan? 10% komisi kan berarti kan 3.750.000. Kalau ini kebanyakan 0, ya kan? Ini kalau dijumlahin berapa? 7.250.000. Ini dibandingkan dengan ini aja masih jauh. Betul nggak? Ya. Pak, tapi dia nggak bisa menghasilkan segini, ya udah bilang aja Pak. Kalau kayak gitu udah dipecat aja, dalam tanda kutip dipecat ya. Dalam artinya berarti dia nggak cocok kerja sama kita. Kan ada percobaan 3 bulan. Ya kan, peraturan Menteri Ketenagakerjaan kan memperbolehkan kita mempekerjakan orang
kasih masa percobaan kerja 3 bulan. Dan kedua belah pihak boleh memutuskan hubungan kerja dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya. Nah, salah satunya adalah membayar salesman untuk bisa membantu memasarkan produk Anda. Biar Anda fokus di produksi, meningkatkan kapasitas produksi, Anda fokus di marketingnya, Anda fokus di hal-hal pengembangan usaha. Ya, mungkin seperti itu dari saya. Pasti sekarang kepalanya panas karena mendapatkan banyak sekali hal yang teknis. Tapi memang saya suka dengan hal seperti ini supaya membuka cakrawala berpikir Anda bahwa usaha itu, UMKM itu sangat-sangat mungkin berkembang. Saya mau Anda berpikir tentang mengingat-ingat produk saya yang tauci itu, cuman gorengan tahu peletok seperti itu, kami bisa ada hadir di puluhan mall di Jakarta. Ya, saya ingin berbagi kepada Anda salah satu quote yang saya akan tutup untuk menutup pertemuan kita hari ini, yang bunyinya demikian. Ada saatnya di mana usaha yang kita lakukan hari ini akan berhasil. Yang terpenting teruslah berusaha, jangan berhenti. Allah akan meningkatkan derajat umatnya kalau umatnya mau meningkatkan kualitas dirinya. Amin. Amin. Ya, insya Allah ya. Kita semua pasti akan berkah, kita semua pasti akan mendapatkan ridhonya gitu ya. Yang penting adalah Anda harus punya ke aspek ini yang saya ingin bagikan juga, kata-kata dari Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan. Dia pernah posting seperti ini di IG-nya. Siapakah aku di era COVID-19? Apakah Anda orang yang hidup dalam zona ketakutan, zona belajar, atau zona bertumbuh? Saya nggak mau Anda ada di zona ketakutan atau zona belajar. Ya, atau setidaknya Anda minimal di zona belajar deh. Ya, untuk ke zona bertumbuh, fokus di zona bertumbuh dari atas, mulai memikirkan orang lain dan bagaimana membantunya. Dengan Anda sudah dikasih apa ibaratnya bisnis usaha, pakai itu untuk membantu banyak orang. Gitu ya. Lalu gunakan bakat kemampuan yang Anda miliki untuk mereka yang membutuhkan. Hidup di saat ini dan fokus ke masa depan, tidak menyesali masa lalu atau terlalu khawatir dengan masa depan. Penuh kasih sayang pada diri sendiri dan orang lain, berterima kasih dan mengapresiasi orang lain, menjaga emosi tetap bahagia dan menyebarkan optimisme, mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan, dan mempraktekkan keheningan, kesabaran, menjalin relasi, dan kreativitas. Inilah kunci kalau Anda semua mau sukses. Inilah kunci kalau Anda semua bisnisnya mau bertumbuh dan berkembang. Ya, terima kasih. Nanti tugasnya silahkan Anda yang udah punya bisnis, sudah punya usaha, yang sudah punya profit, boleh dihitung, disusun pengembangan usahanya mau seperti apa. Tadi saya udah kasih banyak strateginya. Nanti kalau kesulitan silahkan hubungi saya, kita coaching, kita pendampingan. Ya, baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Pancasila.